Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini akan menguak sebuah sejarah di Candi Simping. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar selalu tetap berkembang dengan lebih baik. Tapi mohon maaf, video Candi Simping karena kita tidak bisa masuk, hanya cukup bisa di luar saja untuk mereviewnya. Dan jangan lupa ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kita lanjutkan buah cerita sejarah Candi Simping. Candi Simping merupakan salah satu peninggalan sejarah bercorak Hindu dari Kerajaan Majapahit yang terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Tempat ini memiliki nilai sejarah tinggi karena merupakan pelabuhan raja pertama Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Di candi ini dulu pernah ditemukan arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Raden Wijaya. Arca Harihara yang masih dalam kondisi bagus dan utuh kini sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Raden Wijaya, sang proklamator Kerajaan Majapahit, wafat pada tahun 1309 Masehi dan abunya didarmakan di Candi Simping. Penegasan tentang keberadaan candi ini tertulis dalam kitab Negara Keteragama Upuh XL 17/3 bagian yang ketiga yang berbunyi, tahun Suka Surya mengitari bulan 1231 Saka atau 1309 Masehi, Sang Prabu Raden Wijaya mangkat ditanam di dalam pura Antahpura, begitu nama makam dia, dan di makam Simping ditegakkan arca Siwa. Bangunan Candi Simping saat ini sudah tidak utuh lagi, yang tersisa hanyalah reruntuhan, namun aura dan nuansa Majapahit masih bisa dirasakan di candi ini. Sehari-hari orang berkunjung ke situs bersejarah ini juga tidak banyak. Menurut pengelola, dalam 1 bulan orang yang berkunjung ke tempat ini hanya sekitar 400 hingga 500 orang. Cukup sedikit bila dibandingkan dengan Candi Penataran dan candi-candi lain. Pemerhati budaya Blitar Hari Setiobudi menilai Candi Simping tidak begitu diminati sebagai tujuan wisata karena berbentuk yang tidak utuh lagi, ditambah akses yang sulit, kurangnya publikasi, dan kurangnya kepedulian dari orang yang gembar-gembor mempromosikan daerah membuat Candi Simping semakin terlupakan. Padahal menurut dia, Candi Simping merupakan representasi kebesaran Nusantara di masa lalu Bung Karno menyatukan Nusantara, terinspirasi dari Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Bicara Sumpah Palapa, kita tidak bisa lepas dengan Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Lalu kenapa orang-orang jarang ke Simping? Cengiskan saja tidak diketahui kuburannya dan tidak ada artefak
yang ditinggalkan tapi harum namanya. Inilah hal yang harus dipikirkan bersama oleh orang-orang yang konon katanya peduli dengan Blitar, kata warga sekitar. Bentuk Candi Simping sendiri saat ini cukup memperhatinkan. Dikutip dari saat ini Candi Simping hanya berupa lantai pondasinya atau kaki candi saja. Batu-batu candinya sendiri telah ditata rapi di pinggir areal candi. Beberapa telah direkonstruksi ulang seperti puncak candi yang diletakkan di sudut areal candi dengan tinggi sekitar 2 meter. Sementara bangunan utuhnya telah runtuh. Candi ini terbuat dari bahan dasar batu andesit, berbeda dengan candi-candi yang ditemukan di wilayah Trowulan. Candi Simping menghadap ke arah barat dengan ukuran panjang 10,5 meter dan lebar 8,2 meter di sisi barat. Ada tangga pike step yang dulu digunakan sebagai jalan masuk di ruang candi. Menurut sketsa dari Balai Purbakala, rekonstruksi Candi Simping tergempar untuk candi yang ramping tinggi ke atas dengan ketinggian sekitar 18 meter. Sepintas bentuk candi mirip Candi Sawentar dan Candi Kidal, dan karena ketidakadaan dana Candi Simping ini tak pernah direkonstruksi, padahal kitab Negara Kertagama mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk pernah merenovasi candi ini pada tahun 1285 Saka sampai 1363 Masehi. Keprihatinan mengenal kondisi Candi Simping ini membuat sekelompok pemuda budayawan dan seniman yang tergabung dalam komunitas Sulut Sukma tergerak mengangkat Candi Simping ke permukaan. Upaya tersebut diantaranya dengan menggelar acara getah-getih gula kelapa Candi Simping. Selain itu, mereka juga membuat diskusi bulanan di Candi Simping. Terakhir, pemerintah menjadikan Candi Simping sebagai titik nol kirab Pemuda Nusantara 2017. Kami pun berencana menerbitkan buku bunga rampai Candi Simping, akan dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Blitar. Melalui buku tersebut diharapkan siswa tidak akan hanya belajar mengenal sejarah, namun juga belajar mengenal hal lain, semisal kehidupan warga sekitar dengan keberadaan Candi Simping di wilayah mereka, kata pengurus Sulut Sukma Rahmanto Adi. Buku tersebut juga akan memotret hal-hal bersifat antropologis dari Candi Simping, seperti siapa yang berkunjung ke Candi Simping dalam 40 tahun terakhir. Rahmanto bermimpi suatu saat Candi Simping kembali pada hakikatnya sebagai tempat orang-orang belajar sejarah Majapahit dan mempelajari keteladanan Raden Wijaya, tokoh berdasar dalam sejarah peradaban Nusantara lama. Ia bermimpi di candi ini terletak akan berdiri sebuah prasasti yang bertuliskan di tempat ini didamarkan Abu Raden Wijaya, proklamator kerajaan Majapahit. Oke, itulah sekilas cerita sejarah tentang Candi Simping, dan bila ada kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita dan semuanya. Dari Wong Luyur Channel 99, salam rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.